فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله مصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، ma'asyiral muslimat, azani Allah wa iyyakum. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kalimat yang patut kita dedikasikan, kita persembahkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh, melainkan kalimat tahmid, ucapan alhamdulillah atas berbagai anugerah dan karunia yang kepada kita semua. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak ada celah bagi kita untuk tidak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama nikmat iman dan keafiatan. Sebab dua nikmat yang agung inilah menjadi sebab ringannya fisik kita, jasmani kita, kedua kaki kita langkahkan di tempat-tempat yang di sana dibacakan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, perkataan ulama salaf, sehingga menambah keimanan dan wawasan keberislaman kita. Dan inilah yang patut kita syukuri dan kita perbanyak untuk bersyukur atas nikmat tersebut. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan bahasan kita masih berkaitan dengan amalan-amalan yang menghidupkan hati kita. Selain dengan memperbanyak istighfar, zikir, berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian doa, dan hari ini insyaallah kita akan bahas mengenai muhasabatun nafs. Tentang muhasabah, suatu amalan yang juga dapat menghidupkan kalbu kita. Karena bagaimanapun muhasabatun nafs, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan memiliki hawa nafs yang terdiri dari 3 sifat yang melekat ada pada diri manusia. Jadi yang disebut dengan nafsu amarah, ada lawamah dan mutmainnah. Nah, muhasabatun nafs, muhasabah ini, introspeksi diri, mampu mengobati
dan memanage dari nafsu amarah, bahkan dapat menetralisir daripada penguasaan nafsu amarah kepada diri kita. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksilah diri kalian sebelum kalian diintrospeksi. Muhasabahlah. Wa tazayyanu lil 'ardi al-akbar wa innama yakhiful hisabu yawmal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Tazayyanu, timbanglah amal perbuatan sebelum ditimbang nantinya pada hari kiamat. Mengoreksi diri pada hari ini saat kita di dunia akan meringankan nantinya hisab kita kelak di akhirat. Nah, ini yang menjadikan seorang akan berhati-hati dan menghidupkan daripada kalbunya, sehingga kecenderungan diri untuk melakukan kebaikan akan lebih besar daripada kepada hal yang bersifat maksiat atau dosa. Karena memang fitrahnya manusia, Allah menciptakan manusia itu, Allah sudah install, sudah tanamkan pada diri manusia fitrah kecenderungan kepada kebaikan. Sehingga dengan mengembalikan fitrah itu, salah satunya dengan kita mengamalkan amalan muhasabah, kita introspeksi, dapat mengembalikan fitrah yang tertutup, tidak tumbuh dengan baik. Karena fitrah yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri manusia tidak akan hilang. Allah telah mengatakan di dalam firman-Nya dalam surah Ar-Rum ayat 30. Setelah Allah mengatakan fitratullah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Kalimat dalam ayat ini la tabdila li khalqillah inilah menjadi dalil bahwa fitrah Allah tidak akan tergantikan, tidak akan hilang. Yang ada adalah tertutup. Nah, di antara fitrah yang ditanamkan Allah Subhanahu wa taala adalah kecenderungan yang kuat terhadap kebaikan sebelum dia terkontaminasi atau tertutup oleh peristiwa atau orang-orang terdekat, bisa lingkungan, bisa keluarga, atau pola asuh dan pendidikan yang keliru. Maka pernyataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengajak untuk kita mengintrospeksi, bermuhasabah adalah sebuah amalan atau jalan yang dapat kita lakukan untuk mengembalikan daripada fitrah kecenderungan kita kepada berbuat baik, cenderung kepada kebaikan. Nah, sehingga ketika dalam kondisi nafs amarah, dengan amalan muhasabah dapat mencegah kita terpengaruh atau terkondisikan dengan nafsu amarah tersebut. Kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala
juga pernah mengatakan al-mu'min qawamu ala nafsihi yuhasibu nafsahu lillah. Seorang mukmin itu bertanggung jawab kami ulangi, seorang mukmin itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, yuhasabu nafsahu lillah, dan ia mengintrospeksi dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Dorongan dia melakukan muhasabah adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hisab, yakni perhitungan pada hari kiamat, akan ringan bagi orang yang tidak dihisab pada saat itu. Karena dia telah melakukan muhasabah yang sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala saat dia di dunia, sehingga memicu dia bersemangat untuk memperbaiki dirinya, berhijrah dari kemaksiatan, berbuat dosa kepada amalan saleh. Itulah kenapa para ulama salaf, suatu amalan yang mereka dawamkan, langgengkan adalah bermuhasabah. Dengan itu, dalam setiap perkataan dan perbuatan mereka tentu akan berhati-hati, karena menyadari bahwa semua akan dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan muhasabah juga seorang tidak mudah akan lalai dari perintah Allah, juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hari dia dapat melakukan amalan ini, muhasabah ini, terutama saat ia menjelang tidur malam. Ia bermuhasabah satu hari ini apa yang telah ia lakukan dari amal saleh, atau sebaliknya ada perbuatan maksiat atau dosa yang telah dia lakukan, sehingga itu memicu dia bertaubat, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena muhasabah ini akan melahirkan rasa sadar akan diri selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, yang itu memicu dia jika saat dia melakukan kemaksiatan atau telah melakukan kemaksiatan atau dosa, akan menggerakkan dia untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malik bin Dinar, seorang tabi'in rahimahullah taala, beliau berkata, rahimallahu 'abdan qala li nafsihi alasta sahibah kadza. Malik bin Dinar mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba yang berkata kepada nafsunya, bukankah engkau pemilik hal ini? Lalu ia mengikat dan memusnahkan pengaruh hawa nafsunya amarah ini, kemudian memaksakan kitabullah terhadapnya sehingga ia menjadi pemandunya.
Begitu perhatian para ulama salaf terhadap amalan ini, karena memang dapat mencegah dari pengaruh kuat, dari kuatnya pengaruh hawa nafsu ini yang cukup menguasai diri seseorang. Bahkan terkadang saking kuatnya pengaruh yang ada pada hawa nafsu dalam diri seseorang, ia pun tidak menyadari dengan mudah seorang akan melakukan kemaksiatan, kezaliman dan dosa-dosa lainnya, baik yang kecil maupun yang besar. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Ali Imran ayat 30, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Pada hari ketika tiap-tiap nafs, tiap-tiap diri mendapati segala kebaikannya, segala amalnya di hadapan di muka hamba tersebut, begitu juga kejahatan yang telah ia kerjakan. Yawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ia ingin kalau sekiranya antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh. Baru menyadari bagaimana dampak nyata dari perbuatan yang ia lakukan saat dia di dunia, yang hari ini banyak yang menyangka bahwa ia dapat memperbaiki amalannya, namun dia selalu menundanya. Sedangkan kain kafan, yakni kematian, tidak bisa disangka dan diduga-duga. Oleh karena itu, amalan muhasabah ini terbagi menjadi dua. Ada muhasabah sebelum beramal, ada muhasabah setelah beramal. Terkait muhasabah sebelum beramal, yakni merenungkan ketika pertama kali seorang mempunyai keinginan untuk mengerjakan atau mengamalkan sesuatu, hendaknya ia tidak tergesa-gesa untuk mengerjakannya atau melaksanakannya. Sampailah tampak pada dirinya, tampak dengan jelas tentunya bahwa mengerjakan lebih baik daripada meninggalkannya. Mari kita perhatikan pernyataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, rahimallahu 'abdan waqafa 'inda hammihi. Semoga Allah merahmati hamba yang berfikir terlebih dahulu ketika akan melakukan atau mengerjakan suatu pekerjaan atau suatu keinginan. Fa in kana lillahi amdahu wa in kana li ghairihi ta'akhkhar. Jika hal itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan melaksanakannya. Tapi sebaliknya, jika hal itu karena selain Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya ia meninggalkannya.
Pernyataan Imam Hasan al-Basri ini sangat mulia, sangat tepat, terkhusus di zaman sekarang. Seorang tidak lagi berpikir, tidak lagi mempertimbangkan, tidak melakukan muhasabah sebelum dia berkata, sebelum dia berbuat. Apakah perkataan yang dia akan keluarkan itu akan mendatangkan kebermanfaatan atau sebaliknya akan mendatangkan fitnah atau kemudaratan. Pun juga demikian ketika dia akan melakukan atau bersikap, pun demikian dia harus bermuhasabah. Ini akan mendatangkan kebermanfaatan atau sebaliknya. Ini kita lakukan karena Allah atau ada keinginan lainnya selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terkadang niatnya didahului dengan hal yang baik. Contoh misalnya ingin menasihati, niatnya baik, tujuannya baik, ingin menegur, ingin menasihati, tapi tidak dibarengi yang pertama tentu niat tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak memperhatikan waktu dan tempat. Sehingga apa? Tujuan yang baik tidak terwujud dengan baik, tidak terlaksana dengan baik. Maka itu pentingnya bermuhasabah sebelum kita melakukan atau melaksanakan sesuatu itu. Nah, sebagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang diperturuti oleh nafsunya, maka tidak pernah dia akan melakukan muhasabah sebelum dia berkata atau melakukan sesuatu. Maka cenderung akan mudah jatuh kepada dosa. Alih-alih ingin mendapatkan manfaat atau pahala, tapi justru akan jatuh kepada kemaksiatan atau mudarat, akan mendapatkan kemudaratan dari apa yang dia lakukan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jikalau nafsu kita bergerak untuk mengerjakan suatu pekerjaan, ya, ditambah lagi si empunya juga ingin melakukannya, maka ia berhenti dan berpikir terlebih dahulu. Inilah yang namanya muhasabah sebelum melakukan. Apakah ia bisa dan mampu atau tidak melakukan pekerjaan tersebut? Apakah itu bermanfaat atau sebaliknya? Kalau yang pertama, jika ia tidak mampu, ia tidak akan melaksanakannya. Kedua, jika ia mampu, ia akan berhenti sekali lagi untuk berpikir apakah mengerjakan lebih baik daripada meninggalkannya, atau justru meninggalkannya lebih baik baginya daripada melaksanakannya. Karena orang yang beriman, yang sungguh-sungguh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan penuh dengan kehati-hatian dalam bersikap, dalam mengerjakan sesuatu.
Dulu para sahabat radhiyallahu anhu ketika ditanya pada suatu perkara, entah itu berkaitan halal, haram, boleh, tidak, mereka selalu melemparkan kepada yang lainnya karena bentuk kehati-hatian, sehingga dari satu orang ke orang lain yang akhirnya akan kembali kepada orang pertama. Bukan mereka nggak mau menjawab, bukan mereka juga tidak mengerti atau tidak memiliki ilmunya, tapi lebih kepada kehati-hatian, karena itu semua akan dimintai pertanggungjawaban, akan dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara orang mukmin itu bukan selesai hanya sebatas di dunia. Apa yang kita lakukan itu akan bernilai dan akan berdampak pada akhirat kelak. Dan setiap kita harusnya menanamkan hal itu sehingga tidak ada lagi yang menganggap remeh, menganggap sepele perkataan maupun perbuatan yang dia lakukan. Kita pun dilarang ya, mengatakan semua hal yang kita tahu. Nabi melarang hal itu. Kenapa? Karena tadi kita perlu mempertimbangkan, perlu muhasabah dulu sebelum mengatakan apakah itu sudah layak, sudah waktunya, tepat tempatnya untuk mengatakan hal itu. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muhasabah yang kedua adalah muhasabah ba'dal amal, setelah beramal. Muhasabah setelah beramal ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, muhasabah atas suatu ketaatan yang di dalamnya tidak terpenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Allah? Ya, diibadahi dengan ikhlas, ditaati dengan ikhlas, dan dilakukan dengan cara yang benar. Jadi itu hak Allah. Jika ada suatu ibadah yang tidak memenuhi hak Allah, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan dengan cara yang benar. Cara yang benar ya cara mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan bahasa singkatnya berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara hak Allah dalam hal ketaatan dirinci lagi dari 2 komponen tadi. Ada turunan lagi, dirinci lagi hingga menjadi 6 perkara. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu ikhlas dalam beramal. Kemudian yang berikutnya adalah memperlihatkan pertanda kebaikan dan anugerah Allah. Kalau kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tampakkanlah dalam ketaatan. Tampakkanlah dalam ketaatan. Kita kalau mau sholat, pakailah pakaian yang bagus, rapi. Gunakanlah nikmat Allah itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadikan Allah mencintai hamba tersebut. Yang berikutnya adalah berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu berkaitan dengan kaifiyah, cara kita beramal saleh. Kalau orientasinya, tujuan akhirnya adalah amalan itu diterima oleh Allah,
mendapatkan pahala surganya Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lain adalah memperhatikan apakah ini sudah sesuai dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau berseberangan atau menyelisihi. Yang berikutnya adalah sungguh-sungguh dalam mengamalkannya, bukan sekedar melepas kewajiban, bukan sebatas yang penting sholat, yang penting baca Quran. Ini sungguh-sungguh dalam melakukannya. Karena Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'in berkaitan dengan pelaksanaan amal saleh tidak ada yang main-main. Tidak ada yang sekedar. Semua dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bersemangat. Karena tujuannya jelas. Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah bentuk muhasabahnya adalah dengan melihat bahwa setiap amalan yang dilakukan ia melihat masih ada kekurangan di dalamnya, sehingga dia terpacu untuk memperbaikinya, bukan malah merasa bahwa sudah sempurna. Nah, ketika perkara-perkara ini dia dapat lakukan setelah beramal, nah ini akan apa? Akan memicu seorang itu akan terus melakukan perbaikan demi perbaikan, sehingga tidak merasa bahwa dirinya sudah benar-benar tepat, sempurna di dalam melakukan amal saleh. Itu dalam sebagian hikmah bacaan istighfar 3 kali setelah sholat, diantaranya adalah mengakui bahwa sebaik apapun pelaksanaan ibadah yang dilakukan, bahwa di dalamnya masih ada hal yang kurang. Itulah Nabi mencontohkan untuk kita beristighfar. Kita mohon ampun atas ketidaksempurnaan ibadah atau amal soleh yang kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, muhasabah atau introspeksi diri terhadap setiap amal, di mana ketika meninggalkannya ia anggap lebih baik daripada mengerjakannya. Artinya, maksud di sini adalah introspeksi terhadap diri dalam pelaksanaan amal. Jika amal tersebut adalah amalan yang tidak mendatangkan kebermanfaatan baik di dunia maupun akhirat kita, karena meninggalkannya lebih baik daripada mengerjakannya. Makna yang kedua adalah bahwa terkadang seorang memaknai amalan itu bahwa itu adalah sunnah, sehingga dia menganggap ya nggak apa-apalah ditinggalkan, atau juga sunnah, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Jika hal ini terpatri dalam diri seseorang, maka
akan tumbuh menjadi hamba yang banyak meninggalkan perkara-perkara sunnah. Karena dia menganggap bahwa seperti tadi, itu namanya sunnah. Secara hukum fikih dia kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa, tidak berdosa. Padahal tidak demikian. Ya. Artinya jangan kita menanamkan pada diri kita dengan pemahaman dari sisi fikihnya. Kalau kita mempunyai kemampuan, mereka tidak layak kita kemudian meninggalkan sunnah itu karena dia hukumnya sunnah. Tapi kerjakanlah sunnah itu karena itu adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di luar sana banyak seperti itu. Contoh ya, ntar lagi kita akan Idul Adha ini. Kurban saja, kurban itu sifatnya sunnah. Sunnah. Karena mereka banyak melihat dengan kacamata hukum fikih, sehingga tidak terdorong bersemangat untuk berkurban. Ini sunnah. Tapi ketika dia melihat bahwa sunnah itu adalah sunnahnya Nabi, dan di antara ciri seorang mencintai Nabi, dia akan mengerjakan apa yang menjadi sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat dalam mengaplikasikan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sebatas lisan, tidak sebatas pengakuan, tidak sebatas perayaan, tapi ada aplikasi nyata, amalan nyata dalam kehidupannya. Dan itu para sahabat sangat memperhatikannya. Bahkan para sahabat itu meskipun realitanya tidak mampu untuk melakukannya, tapi mereka berusaha. Tetap ada usaha yang maksimal agar dapat melakukan sunnah itu meskipun ada upaya yang kuat, atau mungkin hanya sekali dalam seumur hidupnya, tapi mereka betul-betul mengusahakan sedemikian rupa agar dapat mengaplikasikan, mengerjakan, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Introspeksi yang ketiga, muhasabah setelah beramal, adalah introspeksi diri terhadap perbuatan yang mubah. Jadi untuk apa ia melakukannya? Apakah karena menginginkan ridha Allah dan negeri akhirat, ataukah menginginkan dunia yang fana sehingga ia tidak akan mendapatkan keuntungan tersebut? Ya, perkara mubah, perkara yang boleh-boleh saja, dilakukan sebatas tidak menyelisih syariat. Pun demikian, seorang yang beriman sungguh-sungguh mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap dia akan bermuhasabah, mempertimbangkan, mengintrospeksi. Setelah dia melakukan hal mubah ini, apa yang ingin didapat? Keridhaan Allah kah? Ada kebermanfaatan untuk akhiratnya kah? Atau sebatas berakhir di dunia saja? Itulah orang-orang yang benar-benar beriman, karena dia tidak mau apa yang dia lakukan itu hanya sia-sia belaka, hanya untuk hiburan sesaat, yang terkadang tidak begitu berpengaruh, berefek
pada akhiratnya. Sedangkan kehidupan akhirat khairun wa abqa. Darul akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan di akhirat itu kehidupan yang kekal, baik. Yang itu perlu dipersiapkan dengan sebaik mungkin, dan kesempatan untuk mempersiapkannya cuma sekali, yakni ketika kita di dunia. Selepas itu kita tidak ada kesempatan lagi untuk mempersiapkannya untuk mendapatkan kehidupan yang layak di akhirat nanti, khairu wa abqa. Itulah kenapa meskipun itu perkara mubah, sebisa mungkin untuk kita lakukan, ada kaitannya, efeknya kepada akhirat kita, agar tidak sebatas berakhir pada dunia kita saja. Kita contoh misalnya ibu-ibu masak ini kan perkara mubah, perkara dunia. Agar jangan sampai hanya selesai di dunia, kita dapat pujian, disayang pasangan, disayang anak, dan lain sebagainya. Maka bawalah juga efeknya, dampaknya kepada akhirat kita, hingga tidak selesai hanya sebatas di dunia. Karena itulah mindsetnya orang-orang yang sungguh-sungguh mempunyai keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Dia tidak akan melewatkan, meskipun itu perkara mubah yang dia lakukan, itu hanya berdampak, berefek hanya sebatas berakhir di dunia saja. Itulah pentingnya seorang itu melakukan muhasabah ba'dal amal, pasca atau setelah ia beramal. Nah, ketika kedua muhasabah ini, sebelum dan sesudah, dapat dilakukan dan menjadi kebiasaan seorang mukmin atau mukminah, maka insyaallah ia akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih hidup kalbunya, hatinya akan lebih terpanggil dan condong kepada kebaikan atau amal saleh. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang berikutnya sebelum kami akhiri, kita renungkan beberapa ayat firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Hijr ayat 92 sampai dengan 93. Allah berfirman, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun." Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu, maka demi Rabbmu, demi Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami pasti akan menanyai mereka semua. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan minta pertanggungjawabannya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala menghisab atas apa yang telah ia perbuat. Dan dalam surah At-Takasur ayat 8 juga Allah mengingatkan kepada kita semua, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian pasti akan ditanyai pada hari itu, pada hari kiamat, tentang kenikmatan yang dinikmati saat ia di dunia. Ada sebuah riwayat terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir,
ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendengar ayat ini, dan saat itu ia sedang menikmati minuman yang menjadi kesukaannya. Apa yang terjadi? Seketika itu ia menyudahi menikmati daripada kenikmatan itu karena khawatir itu akan memperberat pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah seorang sahabat yang paling mulia di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang begitu menjaga dirinya dari, padahal itu hal yang mubah. Mubah kita menikmati makanan atau minuman yang menjadi favorit kita, yang kita sukai, sesuatu yang mubah, asal tidak kita berlebih-lebihan. Tapi meskipun demikian, seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak lalai, dia tetap menjaga dirinya karena tidak ingin itu akan memberatkan dia dari hisab kelak nanti pada hari kiamat. Jemaah ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Qatadah pernah berkata, sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap hamba tentang kenikmatan-kenikmatan dan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang Dia titipkan kepadanya. Ketahuilah, nikmat-nikmat yang ada pada diri kita, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nikmat-nikmat kepada hambanya bukan untuk digunakan untuk bermaksiat kepadanya. Bahwa manusia tidak mungkin dia akan mampu bermaksiat kepada Allah kecuali dengan menggunakan nikmat Allah. Orang nggak mungkin bermaksiat dengan melihat hal-hal yang diharamkan kalau dia tidak memiliki atau diberikan nikmat penglihatan. Seorang tidak mungkin akan mendengar perkara yang tidak diperbolehkan, yang haram, kalau dia tidak menggunakan nikmat pendengaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian, tangan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seorang akan menyakiti, menzalimi kalau tidak menggunakan daripada nikmat-nikmat Allah ini. Demikian, semoga bermanfaat. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Semoga menjadi insight bagi kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Jika ada pertanyaan, kami persilakan.
Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya, Ustaz. Yang pertama, beberapa teman kami ketika mulai bertanya menggunakan kata Assalamualaikum, apakah maksudnya? Apa maksudnya? Taib, Assalamualaikum ilaikum. Ini sebuah doa. Semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Itu maksudnya ahsana yuhsinu. Ahsanallahu ilaikum. Kalau dia perempuan, ahsanallahu ilaiki atau ilaikunna. Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah adab yang paling baik bagi kami ketika menyampaikan pertanyaan kepada ulama? Baik. Yang pertama, adab yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena memang ingin mengetahuinya, dan kalau itu amalan ingin mengerjakannya, dan kalau itu adalah larangan maka ingin meninggalkannya. Jadi yang kedua, setelah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan itu diajukan karena ada keinginan kuat ingin mengetahuinya karena memang tidak tahu. Dan kalau itu adalah akan melahirkan amalan, maka kita betul-betul meniatkan untuk mengamalkannya. Kalau itu adalah sebuah larangan, maka kita betul-betul niatkan untuk meninggalkannya. Adab yang berikutnya adalah tidak bertanya untuk mengetes. Kita sudah tahu, kemudian kita ya coba-coba. Kali istilahnya nggak tahu nih, oh berarti segitu ya ilmunya. Ya. Yang berikutnya, adab berikutnya adalah tidak mengadu domba. Dalam bertanya kita tidak mengadu domba. Contoh, Ustaz, kata Ustaz Fulan, ini boleh dilakukan, ini dalilnya. Menurut Ustaz gimana? Nah, ini dalam rangka mengadu domba walaupun tidak ada niat di dalamnya. Kalau kita mau bertanya suatu perkara, jangan bawa-bawa orang lain. Ya. Ini kadang-kadang bisa terjadi karena apa? Salah satu alasannya adalah dia belum puas dengan jawaban satu orang, satu ustaz atau satu ulama. Dia belum puas, maka dia cari yang lain. Puasnya ini berkaitan dengan ya hawa nafsunya sebenarnya. Karena orang yang benar-benar beriman, dia cukup dengan satu ulama saja. Ketika ulama itu mengatakan ini tidak boleh dan disertai dengan dalilnya, sami'na wa ta'na, kita sami'na wa ta'na karena dalil, bukan sekedar karena ini perkataan ulama, bukan sekedar itu. Karena perkataan ulama bila dikuatkan dengan dalil, maka pantas untuk kita ambil dan kita kerjakan kalau itu perintah, dan kita jauhi kalau itu larangan. Yang berikutnya adalah selain yang tadi kita sampaikan, diawali dengan, kalau itu dicatat, awali dengan salam, kemudian doa. Doa itu kayak tadi boleh assalamualaikum ilaikum, dan diakhiri dengan jazakumullah juga bisa. Sebisa mungkin demikian. Kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala, tidak mesti harus berbahasa Arab. Kita doakan dengan bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Setelah salam misalnya kita doa semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita dan Ustaz. Atau
kita mendoakan semoga antum senantiasa diberikan umur yang panjang, kesehatan dan amal saleh. Dan yang terakhir adab kita adalah tidak mendebat ulama atau ustadz yang kita tanya. Kalau misalnya ya dalam hal majelis ilmu konteksnya adalah diskusi, itu lain hal. Tapi ketika kita sebagai talib, sebagai santri, sebagai murid, hindari berdebat dengan ulama ustadznya, apalagi sampai punya niat untuk menjatuhkannya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, pertanyaan ketiga, sebab sedikitnya ilmu kami, bahasa minimum yang bagaimana agar kami benar-benar tepat dalam muhasabah pegadang acuan kebaikan kami peroleh di masa kecil masih jauh dari sunnah. Inilah yang memotivasi kita untuk menimba ilmu. Ya, kita sudah menyadari kita minim ilmu, itu sudah poin. Atau tidak kita syukuri. Ada orang yang enggak menyadari dia enggak berilmu agama. Di zaman sekarang banyak. Apalagi di media sosial. Banyak orang yang hakikatnya, realnya, nyatanya dia tidak punya ilmu agama. Ngaji aja enggak pernah. Tapi di media sosial, Masya Allah, ada yang posting tentang agama, dia komentar, dia debat, dia diskusi dan lain sebagainya. Karena dia tidak memiliki kapasitas. Namun kalau kita menyadari bahwa kita minim ilmu, minim mengenal sunnah, maka luangkan waktu, berikan waktu dari 24 jam itu untuk kita menimba ilmu. Menimba ilmu tidak dibatasi oleh umur. Kalau kita masih diberikan nikmat sehat, keafiatan, ya, mari kita gunakan untuk menimba ilmu. Nah, dari sanalah kita akan bisa mengamalkan amalan ini, muhasabah ini. Kalau dilakukan tanpa ilmu, kita tidak akan melakukannya dengan baik. Itulah pentingnya kita terus menimba ilmu dan melihat umur. Sepanjang kita ada nikmat sehat, keafiatan, banyak kesempatan, ya kita gunakan dan berusaha untuk sebisa mungkin dijadikan sebuah prioritas. Ya, orang banyak ya punya alasan tidak bisa menghadiri majelis ilmu itu kan karena memang di awal dia tidak mau prioritaskan. Saya sibuk, saya ngurus ini, ngurus itu, ada kesempatan dan lain sebagainya. Karena memang tidak menjadi sebuah prioritas dalam kehidupannya. Kalau itu menjadi prioritas thalabul ilm kan tidak mesti harus di bangku sekolah atau pesantren. Kayak seperti ini majelis ilmu, kita mendengarkan materi, diberikan kesempatan bertanya, ini sebuah nikmat yang sangat besar. Maka bersabar dalam kita melakukannya, melaksanakannya, menghadiri majelis ilmu, karena yang kita cari adalah ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Karena tidak ada yang sia-sia. Kita menimba ilmu ini terkait dengan agama kita, syariat kita, nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang tidak bermanfaat atau tidak digunakan, semua. Maka mulailah dari kita terus menimba ilmu sehingga kita akan mendapati ilmu tersebut dan bisa mengamalkannya sehingga kita bisa bermuhasabah. Muhasabah, kalau kita mau mengawali muhasabah yang ringan. Hari ini apa saja yang kita telah lakukan?
kebaikan, alhamdulillah kita syukuri. Kalau kebaikan kita syukuri dan kita mohon Allah melanggengkan, mendawamkan kebaikan-kebaikan itu supaya bisa diistiqomahkan. Kalau itu sebuah keburukan, kita beristighfar. Ada nggak yang sempat saya zalimi? Oh ada, si fulan. Kita mohon ampun kepada Allah. Kalau itu berkaitan dengan kita ngambil barang orang, ya kita kembalikan. Itu bentuk muhasabah yang ringan. Dan kalau ini bisa ya, rutin kita lakukan, paling tidak menjelang tidur. Bahkan kita mikirkan siapa ya kemarin si fulan, saya alhamdulillah diberikan kesempatan Allah untuk membantunya. Siapa lagi, alhamdulillah hari ini saya bisa menjaga lisan saya dari berkata yang kotor, menghardik, menggibah, namimah dan lain sebagainya. Itu juga bentuk muhasabah. Ya. Dan lebih dalam lagi muhasabah, apakah amalan-amalan yang saya lakukan satu hari ini betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala atau karena ingin mendapat pujian. Kalau nyatanya misalnya kalau kita jujur, oh ada ini karena pujian, karena ingin pujian, karena ingin pengakuan, ingin validasi manusia, maka beristighfar kita kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan kita perbaiki amalan tersebut di hari berikutnya. Demikian, semoga terjawab dan jadi insight dan pencerahan bagi kita semua. Baik, kalau tidak ada lagi, saya mohon izin untuk mengakhiri kajian ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.